Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pengajian kita membahas Kitabul Jami', dan kita masih membahas Babul Birri Wasillah, bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Sekarang kita bahas hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhumah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah tergantung ridho kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan murka Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, lalu disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran pertama, seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mewajibkan seorang anak agar berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kata Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wafidh lahumā janāhu dzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dan juga firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak. Juga firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 8, Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, di antara keutamaan berbakti kepada orang tua adalah anak yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan ridhonya Allah. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya, berbakti kepada bapaknya akan mendapatkan ridhonya Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Maka Bapak Ibu, kalau kita pengen mendapatkan ridhonya Allah, maka kita berusaha jadi anak yang berbakti, sering berbuat baik kepada orang tua. Dan ada banyak sekali fadilah berbakti kepada orang tua. Di antara fadilah keutamaan berbakti kepada orang tua yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling afdol, paling utama. Sehingga ketika anak dia bakti kepada orang tuanya, dia akan dapat pahala yang besar, dapat ganjaran yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, derajatnya sahih, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
amal apakah yang paling utama? Qala, Nabi jawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya. Qala qultu summa ayu, aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu summa ayu, aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab, al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 amalan yang paling utama, pahalanya besar luar biasa. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad. Lihat, Nabi menyebutkan berbakti kepada orang tua urutan kedua, baru setelah itu jihad. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua lebih afdal daripada kita jihad di medan perang. Kemudian di antara fadilah atau keutamaan berbakti kepada orang tua yang kedua, berbakti kepada orang tua bisa menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita ditimpa kesulitan hidup, ditimpa kesusahan hidup, kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, dengan baktiku kepada ibu, dengan baktiku kepada bapak, mudahkan urusan saya ini. Maka Allah akan segera memudahkan urusan kita. Makanya kalau kita sedang mendapatkan ujian hidup, permasalahan hidup, segera bakti sama bapak, bakti sama ibu. Setelah itu doa sama Allah, ya Allah, dengan baktiku tadi sama bapak, dengan baktiku tadi sama ibu, mudahkan urusan saya. Allah langsung memudahkan urusan kita. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah seorang dari mereka itu bertawasul dengan baktinya kepada ibu bapaknya ya. Nabi SAW menceritakan ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pada suatu hari 3 orang dari umat sebelum kalian sedang berjalan, lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalam gua, tiba-tiba batu besar runtuh menutupi mulut gua. Sebagian mereka itu berkata kepada yang lain, coba ingat amal terbaik yang pernah kamu lakukan. Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amalan tersebut dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka itu berdoa dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah sepuh, sedangkan aku juga punya istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum yang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk cari kayu bakar, untuk cari nafkah, sehingga pulang sudah larut malam. Dan aku dapati bapak ibuku sudah tidur. Lalu aku tetap memerah susu seperti biasa, dan susu tersebut
tetap aku pegang. Lalu aku mendatangi kedua bapak ibuku, namun bapak ibuku masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek, menangis, minta susu ini, dan aku tidak akan memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada kedua orang tuaku. Setelah keduanya minum sampai kenyang, baru kuberikan ke anak-anakku. Terus kata orang ini, ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah mulut gua ini. Maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser. Subhanallah. Dan ini benar-benar nyata, Pak. Kita kalau sedang ditimpa kesusahan hidup, ditimpa masalah hidup, terus kita bakti sama bapak, bakti sama ibu, terus kita doa sama Allah, ya Allah, dengan baktiku kepada bapak ibuku tadi, mudahkan urusan saya. Allah akan mudahkan urusan kita. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man ahabba ayubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Dan dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain. Karena banyak orang sering berkunjung ke rumah teman-temannya, ya, berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya, kenalannya, bahkan sahabatnya ada di luar kota dikunjungi, tetapi orang tuanya sendiri tidak pernah dikunjungi. Kemudian anak yang berbakti kepada orang tua akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi di antara amalan yang bisa menjadikan seorang anak masuk surga adalah bakti sama orang tua. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, bahwasanya Jahimah datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, aku hendak berjihad. Aku menemuimu untuk meminta pendapatmu. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah engkau masih punya ibu? Dia jawab, na'am, iya. Maka Rasulullah mengatakan, falzamha, senantiasalah bersama ibumu. Kamu gak usah ikut jihad, kamu bakti saja kepada ibumu. Fa innal jannah tahta rijlaiha, sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya. Ini hadis ini yang dijadikan oleh sebagian orang ada kata pepatah surga di bawah telapak kaki ibu. Kata-kata ini berdasarkan hadis ini. Maksudnya apa? Kalau kita bakti sama ibu, berbuat baik sama ibu, gelem ngerawat ibu atau bapak, masuk surga. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, cara mendapatkan ridho orang tua adalah dengan berbakti kepada orang tua. Jadi kalau bapak ibu pengen mendapatkan ridhonya orang tua, bapak ibu berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, yaitu dengan sering membahagiakan orang tua.
kita berusaha Bapak Ibu, selama Bapak Ibu kita masih hidup, kita berusaha untuk sering membahagiakan mereka. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa memberi kegembiraan kepada seorang mukmin termasuk sedekah. Lebih utama lagi kalau kita memberi kegembiraan kepada orang tua. Maka disebutkan dalam kitab Muntaqa Al-Adab As-Syar'iyyah, salah satu cara membahagiakan orang tua itu adalah ngajak mereka jalan-jalan. Ya, kita perlu Bapak Ibu sesekali ngajak jalan-jalan Bapak Ibu kita. Ya, saya pernah ya ngajak Bapak Ibu saya jalan-jalan ke Gembira Loko. Oh, bahagia sekali. Oh, bayangkan loh ya, mau ndelok monyet. Oh, bahagia ternyata. Terus setelah dari Gembira Loko, saya ajak ke Parangtritis. Wah, bahagia sekali mereka ndelok pantai itu. Sederhana, tapi itu bisa membuat orang tua bahagia. Yang penting Bapak Ibu, kita berusaha untuk selalu membahagiakan orang tua. Kemudian cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kalau ngomong sama bapak, ngomong sama ibu, itu yang lemah lembut, yang santun, yang sopan. Hendaknya dibedakan adab berbicara antara kepada kedua orang tua dengan kepada anak, dengan kepada teman. Jangan disamakan ngomong sama anak sama orang tua. Berbicara kepada orang tua itu dengan perkataan yang mulia, sopan, santun. Bahkan kalau kita orang Jawa ya, ngomong sama orang tua itu pakai basa kromo ya. Ya, makanya saged sinau sama beliau Bapak Nur Khalid itu dengan basa kromo itu. Ya, pakai basa kromo semampu kita ya. Karena banyak anak ngomong sama orang tuanya kasar. Ada yang lembut tapi kata-katanya nyelkit. Lembut. Bapak, mbok jenengan dahar. Loh, awake kuru kaya kurang mangan. Loh ini. Ini bahasanya lembut ning nyelkit. Maka kalau ngomong sama bapak ibu nggak boleh seperti ini. Bahasanya harus baik, intonasinya juga harus lembut, santun. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, tawadhu, rendah hati. Tidak boleh sombong kepada orang tua. Apabila sudah meraih kesuksesan, punya suatu jabatan, ya, tidak boleh sombong kepada orang tua. Bahkan seandainya ya, orang tua kita itu nyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan gelar jabatan kita, manut. Misalnya panjenengan itu ditakdirkan oleh Allah jadi gubernur. Kemudian bapak ibu jenengan nyuruh jenengan, le ono mangkat deres. Jenengan gubernur lo ya, disuruh napa? Deres. Mangkat boten? Mangkat. Itu namanya tawadhu. Ya. Jenengan sudah sukses, punya karyawan ribuan, ibu nyuruh jenengan beli minyak goreng ke warung, manut. Jenengan disuruh ngarit, manut. Nah, jangan sombong. Karena ada sebagian anak sombong sama orang tuanya. Mentang-mentang dia gelarnya S3, profesor, kalau ngomong di depan bapak ibunya penuh dengan kesombongan, petentang-petenteng.
Yang berikutnya lagi, yang keempat, cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, memberi sedekah kepada kedua orang tua. Dan sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah kepada keluarga, terkhusus orang tua. Maka jangan pelit kalau sama bapak, jangan pelit sama ibu. Termasuk ini ibu-ibu, kalau suaminya mau ngasih duit ke orang tua, jangan dukung, jangan malah digol-goli. Ya, mak, aku tak ngekei duit ke orang tua ya. Piro mas? Sak yuto kokean. Yuk piro? 100 bayi. Saya khawatir bu, nak jenengan kok pelit ngoten niku. Besok anak jenengan duwe mantu ya modele kaya jenengan. Pas anak jenengan pengen ngekei duit sama jenengan, mantune jenengan itu yang ngomongnya podo. Maka kalau suami jenengan mau bakti ngasih duit ke orang tuanya, ya jenengan dukung, jenengan bantu. Dan pasti diganti oleh Allah ya. Kemudian di antara cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, mendoakan orang tua ya. Kita harus sering mendoakan orang tua, ba'da sholat doakan orang tua, pas tahajud doakan orang tua ya, seperti doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering doakan kayak gitu. Terus sekarang bagaimana cara bakti sama orang tua yang sudah sedo? Yang pertama, sedekah atas nama orang tua yang sudah sedo. Dan ini sampai ya. Misalnya ada kotak infak, jangan sedekah, diniatkan pahalanya untuk bapak, diniatkan pahalanya untuk ibu, sampai. Yang berikutnya lagi, di antara cara bakti sama orang tua yang sudah sedo, sering mendoakan ampun untuk mereka. Banyak mendoakan ampun, ya Allah ampuni dosa bapak saya, ampuni dosa ibu saya. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua. Orang tua kita mungkin punya kerabat, ya kita sambung silaturahim. Itu beberapa bentuk bakti sama orang tua. Ya mungkin termasuk juga badalkan haji, badalkan umrah orang tua. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran yang terakhir dari hadis yang mulia ini, haramnya durhaka kepada ibu bapak. Kita sudah bahas pada pertemuan bulan kemarin ya. Durhaka kepada orang tua haram, dosa besar. Siapa yang durhaka sama orang tua, maka dia telah membuat Allah murka. Anak yang durhaka sama orang tua dimurkai oleh Allah. Sehingga kita lihat anak yang durhaka sama orang tua, hidupnya nggak bahagia, banyak masalah dia. Kenapa? Karena Allah murka sama dia. Meskipun anak ini mungkin dia punya duit banyak, sukses ini, sukses itu, tapi pasti hidupnya nggak bahagia, hidupnya nggak tenang, karena dia durhaka sama orang tua. Dan ingat, orang kalau berani durhaka sama orang tua, azabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Azabnya langsung. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, babani mu'ajjalan uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yaitu berbuat zalim dan durhaka sama orang tua. Dan ini nyata, betul-betul nyata. Anak yang kurang ajar sama orang tuanya dikasih azab oleh Allah di dunia. Ada yang dikasih penyakit yang membuat hidupnya menderita.
Ada yang dikasih penyakit, kemudian anak-anaknya nggak ngopeni dia, sampai dia mati nggak ada yang ngopeni, nggak ada yang peduli. Kenapa demikian? Karena dia dulu seperti itu sama orang tuanya. Ora gelem ngopeni, saiki gantian anaknya ora gelem ngopeni. Ada yang dijadikan rumah tangganya hancur, ada yang bisnisnya hancur, pokoknya menderita. Maka jangan sesekali jenengan berani durhaka sama orang tua. Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu ngajinya kita malam hari ini dari pembahasan hadis yang keempat dari babul birri wasilah. Insyaallah bulan depan kita lanjut lagi membahas hadis ini. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam Islam ada dosa turunan? Kalau ada, boleh dengan dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada ya, dosa turunan itu gak ada. Dosa turunan itu maksudnya misalnya orang tuanya melakukan dosa A, B, C, terus anaknya diadab, gak ada. Orang kalau melakukan dosa ya kembalinya kepada dirinya sendiri ya, gak ada dosa turunan. Bapak ibunya melakukan maksiat macam-macam ya gak ada, anaknya juga gak akan diadab. Gak ada dosa turunan, gak ada ya. Ada lagi mau tanya? Kalau gak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.